Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Min 3 Kebumen Hebat yang kami banggakan, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 Min 3 Kebumen yang Pak Guru cintai. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan kultum berkaitan dengan 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kita tahu bahwa manusia itu mempunyai tujuan hidup 2. Satu, tujuan jangka pendek, yaitu bahagia di dunia. Yang kedua adalah bahagia di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa yang kami banggakan, bahwa surga itu adalah bagian dari alam yang keempat. Bahwa alam itu secara garis besar itu ada 4. Yang pertama adalah alam kandungan yang sering disebut dengan alam rahim. Yang kedua adalah alam dunia yang saat ini kita hidup di dunia. Artinya yang saat ini kita bersama-sama rasakan dan kita alami bersama. Yang ketiga adalah alam barzah, yaitu alam kubur. Dan yang keempat adalah alam akhirat, di mana di alam akhirat itu ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan 4 golongan yang dirindukan surga. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, Rasul adalah manusia tetapi tidak seperti manusia. Bahwa dalam sebuah syair telah banyak diungkapkan bahwa Muhammadun basyarulakal basyari, Muhammadun basyarulakal basari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia, sehingga apa yang beliau sampaikan adalah sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran Karim. Pemirsa yang saya banggakan, bahwa sesuai dengan sabda Rasulullah, di sana disampaikan al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu atau beronto, cara bahasa anak-anak pesantren itu beronto, ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan. Ya. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga yaitu wamat amil jingan, orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah washaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah 4 golongan. Pemirsa yang berbahagia, akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah talil Quran.
orang-orang yang suka, senang membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai SOP, sebagai standar operasional prosedur, ya, sebagai standar operasional prosedur, sehingga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya saya harapkan Pak Guru sangat menghimbau kepada anak-anak MIN 3 Kebumen khususnya senantiasa membaca Al-Quran. Walaupun sudah khatam Al-Quran, sudah naik kuda, sudah khataman, baik di TPQ ataupun di musola, di masjid, tetap senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kamu semua adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita tahu bahwa yang namanya orang belajar belum tentu pintar, artinya masih bodoh. Masih bodoh pun ya sudah berpahala, sudah baik. Khairukum sudah termasuk khairukum, apalagi yang sudah agak bisa. Yang agak bisa tentu akan lebih berpahala ataupun mengajarkannya. Jadi kita jangan takut untuk belajar Al-Quran, karena dengan hadis ini kita berpedoman bahwa kita tahu belajar Al-Quran bisa ataupun tidak bisa, kita akan menjadi khairukum, sebaik-baik kamu semua. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa berkaitan dengan Al-Quran ini adalah sangat penting sekali untuk kita senantiasa menyinari kehidupan kita, supaya hidup itu bersinar, hidup itu menjadi cerah, hidup itu menjadi ke arah yang lebih baik. Kita harus senantiasa sering membaca Al-Quran, utamanya di rumah, ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah, ya, rumahmu dengan sholat sunat dan membaca Al-Quran. Karena dengan hadis ini kita harus senantiasa berusaha membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Mari kita, ya, alangkah baiknya kita khatam paling tidak 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini. Lebih baiknya mungkin ditingkatkan. Tapi kalau tidak bisa, kita harus senantiasa berusaha membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sinar. Artinya kalau rumah sering dibaca Al-Quran, insya Allah rumah itu akan berkah, rumah itu akan penuh cahaya, rumah itu akan tidak angker, ya, karena sering dibacaan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah diibaratkan kuburan, ya, karena kita sudah makan, ada yang makan, tentunya sudah yang makan, ya, ayam goreng, ada yang makan bawal. Itu kan artinya kita manusia sebagai kuburan. Karena itu supaya tidak angker, supaya tidak serem, maka kita harus sering membaca Al-Quran. Rumah siapa saja yang sering dibacakan Al-Quran, niscaya akan bercahaya, akan menjadi rumah yang suasananya itu akan menyenangkan. Itulah berkaitan dengan Al-Quran. Mari di bulan Ramadan ini kita senantiasa membaca Al-Quran, walau ayatan, walaupun hanya seayat lah, mungkin seperti itu kalimat yang paling mudahnya. Itu yang pertama. Para pemirsa channel YouTube MIN 3 Kebumen Hebat yang berbahagia, untuk yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Lisan adalah hal yang paling penting, karena banyak orang yang salah, yang terjerumus karena lisannya menjadi dibui ataupun dipenjara. Maka kita harus senantiasa berucap atau berkata dengan yang baik. Apabila tidak bisa, maka ucapkanlah, atau maka kita lebih baik diam. Sebagaimana sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik dia berkata yang baik, ataupun kalau tidak bisa, diamlah. Ya, karena dalam bahasa juga ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimau. Jadi mulut itu bisa berbahaya. Banyak orang yang terjerumus ataupun pada hal-hal yang tidak baik itu karena mulutnya. Dalam peribahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung lisannya. Sebagaimana kerusakan umat-umat terdahulu itu disampaikan ada 3 hal yang menjadikan umat itu rusak. Yang pertama adalah bikasrotil kalam, karena banyaknya ungkapan, karena banyaknya perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, bikasrotil manam, karena terlalu banyak tidur, umur dihabiskan untuk tidur, itu maka akan menjadi rusak umat itu. Ya, bikasrotil manam. Yang selanjutnya adalah bikasrotil tongam, kakean mangan, kakean cara ada bahasanya terlalu banyak makan di sana, makan di sini. Bahkan sekarang ada yang makan sampai mungkin ayam itu separuh ataupun seperempat, itu kan terlalu banyak, terlalu over, sehingga penyakit zaman sekarang itu bukan penyakit karena kurang makan, tetapi karena terlalu banyak makan. Bekas roti tongam, karena terlalu banyak makan. Para pemirsa channel YouTube Min3 yang berbahagia, itu mungkin yang berkaitan dengan wahafidil lisan. Kita harus senantiasa menjaga lisan kita. Kemudian untuk yang ketiga adalah memberi makan orang-orang yang lapar, aljingan, itu orang-orang yang lapar. Sehingga kita harus berusaha, kita di bulan puasa ini sebagai bentuk amal soleh kita, karena yang namanya orang dikatakan soleh adalah orang yang memenuhi 2 hak, hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Huwa alqaimu bi huquqillah wa bi huquqi ibadihi. Orang-orang yang memenuhi haknya kepada Allah, yang biasa disebut dengan hablum minallah, dan orang-orang yang memenuhi haknya kepada hambanya, yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Lah, ini pada hadis ini wamat amil jingan adalah bentuk ibadah sosial, bentuk ibadah yang hubungannya horizontal atau hablum minan nas. Kita kalau pengen masuk surga, tentunya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, termasuk sebaik-baik umat adalah orang yang soleh, yaitu sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi kalau mau termasuk orang yang baik adalah beriman dan beramal soleh. Termasuk bagian dari amal soleh adalah mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Jangan apa-apa kita sampai bermegah-megahan tapi tidak memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, tidak tahu. Bahkan kita kalau sekarang mungkin kalau anak-anak juga harus diajari, jangan pada bulan-bulan Ramadan ini janganlah kita membuat petasan sampai kayak tahun kemarin, ya. Ibaratnya itu kan harta yang digunakan untuk sia-sia, ya, untuk hal-hal yang kurang baik. Sampai tahun kemarin di daerah Ngabean itu, di daerah Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen itu terjadi yaitu ledakan yang menewaskan 5 orang, ya, menewaskan 5 orang. Itu kan sebenarnya memang mubadir lah. Mari daripada untuk membuat petasan, uang itu digunakan untuk misalkan bersodakoh, misalkan untuk takjil, kan itu akan lebih baik untuk khususnya untuk siswa-siswa Min3 Kebumen. Jadi intinya wamat amil jingan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Wasoimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan memang
sudah sesuai dengan hadisnya, sesuai hadis Rasulullah, termasuk orang yang ahli surga ya. Di sana ada satu pintu ya, satu pintu khusus untuk orang-orang yang puasa di bulan Ramadan akan masuk melalui pintu Ar-Royan ya, masuk pada surga melalui pintu Ar-Royan yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Itulah dari awal hingga akhir kesimpulannya bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh Al-Quran, yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 1-2 kata dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Dari awal hingga akhir banyak kekhilafan, mohon dimaafkan. Banyak kekurangan, mohon disukupkan. Madrasah Mandiri berprestasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.